Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ay yahdurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tema kiat-kiat khusyuk dalam salat. Hampir semua kaum muslimin muslimat di negeri ini melakukan atau menegakkan salat. Tetapi sedikit saja dari kaum muslimin muslimat di negeri ini yang merasakan nikmatnya salat. Semestinya salat itu membawa perubahan dahsyat dalam kehidupan kita. Dari diri, keluarga, hatta negeri yang mayoritas dihuni oleh umat Islam yang insya Allah sebagian besar salat. Membawa kebahagiaan, kedamaian, kesejahteraan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Di negeri ini banyak sekali maksiat yang dilakukan oleh orang-orang yang muslim, padahal mereka salat. Korupsinya, penipuannya, maksiatnya, sogok menyogoknya, padahal mereka salat. Bukan karena salatnya yang salah, tapi karena mereka yang belum khusyuk dalam salatnya. Nah, betapa pentingnya kekhusyukan salat merubah seseorang. Inilah yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Bahkan kekhusyukan salat menjadi kebutuhan setiap kita. Dan ini yang terus menjadi pertanyaan-pertanyaan, bagaimana supaya khusyuk? Ikhwatillah rahimakumullah. Bahasan ini juga tidak sepenuhnya menjamin bahwa dengan mendengar tausiah ini pasti salat kita akan khusyuk. Minimal kita mengetahui kelemahan-kelemahan ketidakhusyukan salat kita selama ini. Mudah-mudahan dengan mengetahui kelemahan kita segera memperbaikinya. Perlahan insya Allah kita akan menikmati salat. Lalu berdampak dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-akhlaqul karimah, akhlak yang mulia. Sebelumnya kita harus tahu mengapa kita sulit sekali khusyuk dalam salat selama ini. Pertama, karena kita sangat mencintai dunia. Sehingga perasaan, pikiran kita dikuasai oleh dunia. Bahkan itu menjadi wirid kita. Walaupun di mulut ini membaca bacaan salat, tubuh ini bergerak dari takbir, ruku, sujud, salam, tapi hati, pikiran, perasaan kita selalu ke dunia. Sampai-sampai kata Nabi, yansakam raka'atalak, dia lupa berapa rakaat ia salat. Begitu kuatnya pengaruh dunia pada dirinya. Orang yang sangat mencintai dunia, dia akan sulit sekali khusyuk dalam salat. Sehingga masalah-masalah dunia pun menjadi pikiran dalam salatnya. Atau boleh jadi kalaupun dia salat hanya untuk kepentingan dunia. Kemudian yang kedua, niat yang tidak sungguh-sungguh, niat yang tidak ikhlas. Sekedarnya saja untuk menggugurkan kewajiban. Qamu kusala, menegakkan salat dengan perasaan malas. Kebiasaan mengulur-ulur waktu salat. Kalaupun salat cepat, buru-buru meninggalkannya. Tidak betah di rumah ibadah, di masjid, musalla, cuek dengan panggilan Allah. Ini menunjukkan niat yang tidak tulus. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sekedar salat, maka dampaknya pun sekedar tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian yang ketiga, dosa vertikalistik, dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita terus melakukan berbuat dosa kepadanya. Tidak amanah, kurang syukur,
maksiat, kezaliman, berkeluh kesah terus atas segala takdirnya, padahal semua takdirnya terbaik. Apalagi sampai melakukan syirik. Nauzubillahi min dzalik. Dosa-dosa besar ini kepadanya, dan itu membuat kita tidak khusyuk karena menjadi hijab, menghalang hubungan kita dengannya. Kemudian yang keempat, dosa horizontalistik, dosa antar kita, menyakiti keluarga, kawan, tetangga, hasud, fitnah, ghibah, mencuri, menipu, ingkar janji, memutuskan tali silaturahim. Dosa-dosa antar kita ini mempengaruhi kekhusyuan kita dalam salat. Itu pun kan menjadi hijab hubungan kita kepadanya. Yang kelima, masih melakukan perbuatan maksiat, ngotot dengan maksiat, salat rajin, tapi maksiat juga tekun. Di atas hamparan sajadah Allahu Akbar, di musala Allahu Akbar, di masjid Allahu Akbar, tapi di kantor, di hotel, di lapangan nafsu akbar. Di mulut bertasbih, bertahmid, bertahlil, bersolawat, yasinan bahkan, tapi di mulut juga menyakiti saudaranya, memfitnah, menggibah, gosip. Dan itu dilakukan terus menerus. Bagaimana mungkin bisa khusyuk salat itu? Tidak membawa perubahan apa-apa. Kemudian, yang keenam, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena najis. Baik najis zatnya, atau najis cara mencarinya yang dikenal dengan sebutan rijisun. Najis badan, najis pakaian, najis tempat. Badan kotor, apalagi bernajis. Atau pakaian kotor, atau tempat, tidak akan khusyuk salat. Baik badan bersih, pakaian bersih. Kalau tempat kotor, bau, jorok, sulit untuk khusyuk. Tempat bersih, pakaian bersih, badan kotor, atau badan bersih, tempat bersih, pakaian kotor, sulit sekali untuk khusyuk. Atau rijisun, ada najis zatnya, seperti maaf, anjing, babi, alkohol, jelas haram. Nah sekarang rijisun, cara mencarinya berdusta, menipu, sogokan, korupsi. Mungkin yang dimakan zatnya halal, tahu, tempe, ayam, tapi karena cara mencarinya dengan berdusta, menipu, korupsi, maka tak ubahnya seperti anjing dan babi. Dimakan, maka dia akan menjadi najis rohani, air rijisum, dan itu mengundang kekuatan syaitan masuk pada dirinya. Dia membangun gang-gang syaitan pada tubuhnya. Ini pun tidak akan bisa khusyuk, karena kita mendekati Maha Suci sementara kita kotor. Atau hak-hak Allah yang tidak kita tunaikan dengan zakat, dengan kewajiban-kewajiban nazar kita, atau hak-hak fakir miskin, yatim piatu yang kita abaikan. Kita belikan makanan, kita makan, jadi darah, jadi daging, jadi mata, jadi telinga, jadi kaki, jadi tangan, jadi semua gerak tubuh kita. Sesuatu yang tidak halal tidak akan bisa mendekatkan diri kepada Maha Halal, Maha Bersih, Maha Suci. Kemudian, mengapa sulit sekali khusyuk dalam salat? Karena kita tidak memahami bacaan, makna, hakikat salat yang kita lakoni selama ini. Padahal salat itu dialogis antara makhluk dengan Khaliknya. Bagaimana kita bisa berkomunikasi, berdialog dengan nyaman, dengan baik, kalau kita tidak memahami bahasa dialog? Tidak bisa tidak. Harus paham. Minimal bacaan salat. Kemudian,
banyak hal-hal yang tidak bermanfaat atau sia-sia yang kita lakukan. Bahkan kita melakukannya saat-saat menjelang sholat. Orang yang berlama-lama nongkrong depan televisi, sulit sekali khusyuk dalam sholatnya. Coba sore-sore nonton telenovela menjelang maghrib, begitu maghrib sholat nggak akan khusyuk itu. Karena kita sudah nongkrong 1 jam, setengah jam, itu sudah masuk ke dalam pikiran, perasaan kita. Lalu kita sholat, terbawa pikiran, perasaan kita. Atau saat-saat kita mau buang hajat misalnya, kita paksakan untuk sholat dulu. Bagaimana mungkin kita bisa khusyuk sholat? Sementara ada hajat yang lebih utama saat itu. Hajat jasmani kita yang harus kita tunaikan. Kemudian, mengapa sulit sekali kita khusyuk? Karena syaitan terus menggoda kita. Dan tidak pernah syaitan berhenti menggoda kita. Dari ketika mendengar azan, kita sholat, terus digoda saat sholat pun dikacaukan pikiran kita, selesai sholat pun dibuatnya kita buru-buru, baru digoda lagi selesai sholat itu dengan perbuatan-perbuatan maksiat, kezaliman, terus menerus ia menggoda kita, tidak pernah berhenti menggoda kita sampai kita kacau dalam sholat atau bahkan sampai kita meninggalkan sholat. Ikhwafillah rahimakumullah. Ini diantara penyebab ketidakhusyuan salat kita selama ini. Kita akan bahas kiat-kiat khusyuk. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kiat-kiat khusyuk dalam salat. Yang pertama, cintailah Allah dengan sepenuh hati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman amat sangat cinta kepada Allah. Kalau sudah cinta, tak kala disebut namanya, bergetarlah hati kekasihnya, bergetarlah hati kita. Jangankan sholat, sebelum sholat pun kita sudah bahagia, karena kita akan menghadap kekasih kita. Subhanallah. Ada pengkondisian batin sebelum sholat. Karena apa? Menghadap kekasih. Gimana sih kalau kita menghadap kekasih? Kita siapkan lahir batin kita dengan kebersihan, dengan keindahan, kerapian, wangi. Subhanallah. Dan kita pun menikmati setiap bacaan, setiap gerak. Bahkan ingin berlama-lama. Tidak mau buru-buru. Tidak mau cepat-cepat berpisah. Karena itu azan bagi orang yang sangat mencintai Allah. The nice song. Nada musikal batin yang terindah. Subhanallah. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Ini hambamu datang bermuajahah kepadamu ya Allah. Engkaulah pencipta langit dan bumi. Hanif muslim, tunduk patuh padamu hai Allah. Dan aku tidak sekali-kali berbuat syirik kepadamu. Tidak akan mensyirikatkanmu dengan apa dan siapapun, kecuali hanya engkau ilah Rabb Malik Khalik alam ini. Engkau kekasihku. Subhanallah.
Yang kedua, dampak dari kita cinta kepada Allah adalah ikhlas. Ikhlas. Pamrih, tapi hanya kepada keridoannya. Tidak untuk siapa dan apa. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Subhanallah. Yang kita lakukan benar-benar karenanya, karena nikmat-nikmatnya yang subhanallah Allah berikan kepada kita, terutama kenikmatan kesempatan menghadap padanya. Karena itulah kita pun menegakkan bukan hanya yang wajib-wajib, hatta yang sunnah, bukti keikhlasan kita, bal nawafil kita tegakkan. Karena kita sangat mencintainya, sangat membutuhkan keridoannya. Kekasih itu kan ingin selalu mencari perhatian kekasihnya. Begitulah orang-orang beriman yang mencari keridhaan Allah. Sampai-sampai Allah berfirman dalam hadits qudsi, tak kala aku memperhatikan hambaku bin nawafil, ia berusaha mencuri hatiku dengan salat-salat sunnah, tahajud, sehingga matanya mataku, telinganya telingaku, pendengarannya pendengaranku, aku mencintainya. Karena apa? Semua digerakkan anatomi tubuhnya bergerak untuk mencari keridhaan Allah. Ikhlas, tidak dibuat-buat, tidak ada intrik-intrik, tidak retorika, tidak sekedar bacaan, tidak sekedar gerak, tapi gerak yang bernyawa, ucapan yang berisi. Ikhlas. Nikmat sekali sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Lagi asik kita dengan dunia, tiba-tiba azan Allahu Akbar karena ikhlas, serta merta kita tinggalkan dengan senang hati. Lain kan yang dengan tidak ikhlas mungkin kecewa dengar azan. Ya azan, ini malah menanti-nantikan azan. Pribadi ikhlas, pribadi yang menyenangkan, senang dengan panggilan Allah, tidak ada beban, tidak berkeluh kesah. Menyembah Allah seakan-akan melihat Allah tidak mungkin. Instrumen mata ini terbatas, hasil jangkauan mata juga terbatas. Bagaimana mungkin mata melihat sesuatu yang mutlak? Mata melihat mata sendiri tidak pernah sanggup. Fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu tidak sanggup melihat Allah dengan mata kepalamu, maka gunakan mata hatimu, keyakinanmu bahwa Allah melihatmu, Allah menatapmu, Allah memperhatikanmu. Asy-Syu'ara 218-219. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikanmu, menatapmu, mendengarmu tatkala kau berdiri, ruku, bolak-balik dari ruku, i'tidal, sujud, berdiri, duduk sampai salam. Kau senantiasa dalam perhatian, pendengaran, tatapan ilahi. Subhanallah. GR-nya kita hanya untuk Allah. Gimana gak GR orang ditatap, ditonton. Indah. Apalagi kalau kita menegakkannya di tengah-tengah malam, yang orang lain lelap dalam peraduan tidur. Itulah bukti kecintaan kepada Allah, keikhlasan kita mencari keridhaannya, dan itu buah dari ihsan. Orang yang beriman kepada yang gaib banyak melakukan amalan yang gaib. Di antara amalan gaib, amalan ihsan, qiyamul lail, alimul ghaibi wasyahadah. Sehingga geraknya sangat rapi, dari takbir, ruku, sujud sampai salam. Dia hayati, dia rasakan keindahan setiap gerak, setiap bacaan, karena diperhatikan, karena didengar. Subhanallah. Ini yang disebut dengan hati yang hadir. Indah, tertata rapi,
mengerti gerak bacaan dalam salat kita. Bukan diintip, tapi ditonton. Kalau diintip kita nggak sadar ada yang melihat kita. Tapi kalau ditonton kan benar-benar diperhatikan. Nah, perasaan kita ditonton, keyakinan kita dilihat olehnya, itu yang membuat gerak-gerik dalam salat kita tertata dengan rapi dan indah. Subhanallah. Kemudian wafat. Salat, ingat kematian, kita akan berjumpa dengannya. Liqa'ullah, perjumpaan dengan Allah. Perhatikan Al-Baqarah 46. Al-khasi'ina alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang berkeyakinan berjumpa dengan Allah, sebagaimana ia wafat benar-benar akan berjumpa dengan Allah. Semua kita akan wafat, semua kita akan mati, karena kita fana. Tidak lama lagi kita mengalami sakaratul maut. Disinilah indahnya orang beriman dalam salatnya. Akhirat, kebangkitan, alam barzah ai kubur, sakaratul maut, kematian tidak ada batas dengan dirinya. Itu yang membuat dia sungguh-sungguh beribadah, khusyuk sekali salatnya. Inilah salatku yang terakhir. Seakan-akan terakhir, aku akan wafat berjumpa denganmu. Berdiri masa muda, ruku setengah baya, sujud uzur, duduk bernikmat-nikmat, salam husnul khatimah. Sembahlah Allah seakan-akan engkau besok kau akan mati, atau seusai ibadahmu kau akan mati. Subhanallah. Ingatan kita akan kematian itu membuat kita sangat khusyuk dalam salat. Apalagi mati pintu berjumpa dengannya, menambah khusyuk. Kita ingin membawa yang terbaik untuk Rabb kita. Karena itu kita menegakkan salat sebaik-baiknya, karena ini akan kita bawa. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Subhanallah. Kemudian paham. Sulit sekali khusyuk salat kalau tidak paham. Kuncinya adalah paham. Paham bacaannya, paham maknanya. Paham hakikat salat, rahasia-rahasia salat, tujuan salat. Antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabuk sehingga kau benar-benar paham bacaan salatmu, mengerti lafaz salatmu. Bahkan ta'lam di sini berilmu, bukan hanya paham, bukan hanya mengetahui, berilmu tentang salatmu. Ya kayak orang mabuk, gimana sih kalau nggak paham? Orang mabuk itu berkata berbuat, tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Namanya juga mabok. Banyak orang Islam ini salatnya salat mabok. Dia bertakbir, dia ruku, dia sujud, dia salam, dia baca Al-Fatihah, dia baca surah, dia baca tahiyat. Tapi karena dia tidak paham, ya tidak ada bekasnya, tidak ada dampaknya. Selesai itu ya selesai. Mungkin dia paling keras selesai salat mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Beban salat sudah selesai bagi dirinya. Bayangkan, dia tertekan mau salat, dia tidak memahami salat.